Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah al-afadil, kaifa halukum jami'an? Asallahu an yamnahakum as-siha wal afiyah wa an yazidakum bil ilmi wal barakah wa fi kulli a'malikum wa ayyamikum ويزيدكم بالحماسة في طلب العلم. أيها الإخوة الأفاضل، العالم خير من العابد، فلو كان الإنسان يتعبد إلى الله تعالى كل يوم وكل ليلة ولا يريد أن يتعلم، وهو خير من العالم من طالب العلم الذي يتعلم العلم ثم يعمل. Wahai ikhwah yang dirahmati Allah, talibul ilm itu lebih baik daripada abid. Namanya abid. Abid ini adalah yang suka beribadah. Jika seorang yang suka beribadah itu siang dan malam dan dia tidak mau menuntut ilmu, maka dia lebih baik. Maka penuntut ilmulah yang lebih baik. Ya. Diriwayatkan juga dalam sebuah perkataan, ya, perbedaan antara orang berilmu dengan orang yang beribadah itu seperti perbedaan antara bumi dan langit, ya, ataupun seperti perbedaan antara bulan dengan seluruh planet, dengan seluruh tata surya. Bulan terlihat jelas, ya, terang, ya. Tetapi kalau misalnya bintang, planet Mars, planet Pluto dan lain sebagainya itu tidak terlihat walaupun dia wujudnya ada, ya. Taib, ayyuhal ikhwah, hal fahimtum an المادة الماضية يعني المسألة الرابعة في الطهارة في الإناء في الآنية المتخذة من جلود الميتة؟ هل فهمتم هذه المادة؟ يعني جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله. هذا قول من؟ إمام أحمد بن حنبل. Amma syi'ruha fahuwa tahir, syi'rul maitah, yani kulit hewan yang mati, ya, yang telah menjadi bangkai sebelum dia busuk, ya, dia itu bisa diambil kulitnya jika memang hewan tersebut halal, ya, halal semasa hidupnya. Artinya apa? Dia halal, nih kambing nih kan halal kalau disembelih. Tapi kalau dia mati sendiri, dagingnya tidak halal, tetapi kulitnya ya yang bisa dimanfaatkan, ya, yang suci. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i tidak. Hewan yang walaupun halal dimakan dagingnya semasa hidup, ketika dia mati dia menjadi bangkai, menjadi najis, ya, tidak bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena kulit itu adalah bagian dari tubuhnya, bagian dari jasadnya. Dia tumbuh jika tubuhnya masih hidup. Tetapi kalau tubuhnya sudah mati, maka otomatis kulit tersebut mati juga, ya. Nah, dan menjadi bangkai, bernajis. Jadi tidak bisa dimanfaatkan. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Al-Zahiri, Abu Daud Al-Zahiri, ya, beliau mengatakan bahwa seluruh, baik itu yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan, itu seluruh kulit hewan yang mati boleh digunakan,
ya, zahiran wa batinan. Ya. Baik itu kulit luar maupun kulit dalam. Baik, fahimtum ayyuhal ikhwah? Baik. Al'an nakhtu ila al-bab al-jadid yata'allaq 'an at-tahara aidan, kayfa natatahhar bil ma'. Al-bab ats-tsalits fi qada'il hajah wa adabiha wa fihi 'iddatu masail. Jadi ya ayyuhal ikhwah, kita sudah mempelajari bab taharah, ya kan? Bab taharah itu meliputi yang pertama taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah. Nah, pembahasan kita di sini taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah itu meliputi taharatul hadath wa taharatul khabath. Nah, taharatul hadath, hadas itu sesuatu yang tidak terlihat. Ya, misalnya keluar angin, ya. Kita BAK, ya, kencing atau BAB. Nah, kemudian kita cuci, kita tetap masih ada hadas, ya, walaupun sudah bersih. Nah, sedangkan taharatul khabath itu menghilangkan, ya, menghilangkan najis dari badan kita, ya, dari pakaian dan dari tempat yang ingin kita jadikan tempat tersebut untuk sholat. Nah, jadi pembahasan kita di sini adalah masih dalam taharatul khabath, ya, belum taharatul hadath. Taharatul hadath yaitu apa? Cara untuk taharatul hadath, tariqatul li taharatil hadath wa wal wudu. Amma taharatul khabath, nah, pembahasannya akan kita bahas di sini. Masalah yang pertama ada al-istinja wal istijmar wa qiyam ahaduhuma maqam al-akhar. Al-istinja'u, ma mana ayyuhal ikhwah al-istinja'u? Pernah dengar kata tinja? Pernah? Ya, kata tinja. Nah, tinja itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab, ya. Itu kan kalau misalnya di luar itu ada jasa sedot tinja. Kalau di kampung Ustadz, ya, ada jasa sedot tinja. Artinya untuk menyedot seluruh pembuangan BAB kita, ya. Al-istinja izalatul kharij minas sabilain bil ma'. Istinja ini adalah perbuatan seseorang, ya, untuk menghilangkan najis. Menghilangkan najis al-kharij minas sabilain bil ma', yang keluar dari dua jalur, ya, jalur depan dan jalur belakang dengan menggunakan air. Itu istinja. Perlu kita garis bawahi adalah menggunakan air, ya, paham tuh? Baik. Thumma wal istijmar mashu bi tahirin mubahin mungkin kal hajar wa nahwihi. Al istijmar itu katanya dari jimar, ya. Jimar itu adalah batu. Istijmar menggunakan batu. Nah, faham tuh? Mashu. Nah, tetapi bukan hanya batu dalam pengertian ini. Istilah ini dikatakan mashu, ya, menggunakan sesuatu, ya, bi tahirin mubahin, yang tahir dan dibolehkan, yang suci dan dibolehkan dan bersih, ya. Kal hajar, seperti hajar wa nahwihi, atau yang serupa dengan hajar, yang serupa dengan batu, yang kesat, maksudnya serupa dari sifatnya. Contohnya misalnya tisu, ya, ataupun apa namanya lagi yang kesat, kain boleh, ya. Yang penting yang sifatnya itu tidak kesat. Dia kalau kita lap, ya, kalau kita menghilangkan najis dengannya, dia tidak merembes ataupun tidak membuat menyebar ke tempat yang lain.
kan kalau benda kesat itu dia tidak akan menempel pada benda tersebut, tidak membuat dia menyebar ke tempat yang lain. Nah, itu makanya diharuskan benda yang kesat, ya. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Nah, dan perlu diperhatikan ini. Boleh salah satu menggunakan salah satu dari kedua cara tersebut, boleh menggunakan air atau boleh menggunakan batu. Nah, disebut dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam khala. Mana khala? Khala itu seperti kalau di tempat kita itu seperti toilet, ya. Kenapa dinamakan khala? Ya, dinamakan khala karena kita nakhlu, ya. Kita sendiri, khalin, tempat yang kosong. Nah, sendiri. Nah, dinamakan tempat untuk menyendiri itu namanya khala. Ya. Khala. Fahimtum ya ikhwah? Baik. Thumma yadkhul fahmilu ana. Nah, siapa yang mengatakan fahmilu ana? Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, dan saya membawa fa'ahmilu ana wa gulam nahwi. Fa'ahmilu ana wa gulam nahwi idawatin min ma'in wa anazah. Nah, dan saya membawa dan gulam seorang anak saya dan seorang anak membawa air, ya, membawa air, idawah, ya, membawa secukupnya, air secukupnya, wa anazah, dan seekor kambing. Fayastanji bil ma. Kemudian beliau beristinja dengan air. Fahimtum ayyuhal ikhwah? Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it falyastatib bi thalathati ahjar. Juga diriwayatkan dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it, apabila kalian ingin BAB falyastatib bi thalathati ahjar, maka kalian hendaklah menggunakan 3 batu untuk membersihkannya. Fa innaha tujzi'u anhu, karena itu bisa menggantikan air. Baik, fahimtum? Baik. Wal jami' bainahuma afdal, wal jam'u bainahuma afdal. Tetapi kalau kita ingin mengumpulkan sesudah menghilangkan kotoran itu dengan batu, maka bisa dan juga kita menggunakan air itu, maka lebih afdal. Menggunakan keduanya itu lebih afdal. Wal istijmar yahsulu bil hijara aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubah. Nah, istijmar adalah menggunakan batu, menggunakan istijmar itu boleh dengan menggunakan batu, aw ma yaqumu maqamaha, atau yang semisalnya, ya, yang kesat, min kulli tahirin mungkin mubah. Syaratnya adalah sesuatu tersebut yang kita gunakan tersebut, yang pertama suci, yang kedua mungkin suci dan tidak bernajis, ya, naqiyin, ya, suci dan bersih, mubah dan mubah. Nah, kamanadil, ya, seperti tisu, wal khashab, dan juga seperti kayu yang kesat, ya, wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak tahir apa? Contohnya, misalnya ada orang menggunakan tahu antum ini apa namanya? Al-warath itu dikatakan itu adalah
bekas kotoran hewan. Misalnya coba antum perhatikan, kalau antum di kampung itu yang ada lembu itu, kotoran lembu itu lama-lama itu ya pertama basah, kemudian lama-lama akan kering, dan itu dia keras dan kesat. Ya. Keras dan kesat. Ya. Kalau kita menggunakan itu untuk menghilangkan sesuatu yang ini bisa, tapi tidak boleh ya. Kenapa ada pelarangan tersebut? Karena pada masa jahiliyah tersebut ada hal seperti itu ya. Atau menggunakan yang tidak tahir, menggunakan tulang ya. Tulang untuk membersihkan kotoran. Wala yajzu fil istijmar aqal min thalatha, dan tidak boleh istijmar kurang dari 3 batu ya. Kurang 3 batu tidak boleh istijmar, kecuali satu batu agak besar mempunyai 3 sisi ya. Jika kita membersihkan jika kita membersihkan kotoran dengan satu sisi yang lainnya tidak kena kotoran tersebut, karena kalau tidak bisa kita gunakan untuk membersihkan ya. Al-had ya, batasan untuk membersihkannya, batasannya berapa batu sampai hilang kotoran tersebut. Kalau 3 batu belum hilang, maka gunakan lebihnya ya. Lebihkan batunya dan usahakan untuk ganjil ya. Innallaha al-wajh yuhibbul wajh. Nah, 3 kali artinya bi thalathati ahjar ya, aqal min thalath masahat, 3 kali sapuan ya, 3 kali membasuhan ya, membasuh dengan batu. Ya, hadits Salman radhiyallahu anhu nahana, yani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nastanji bil yamin wa nastanji bi aqall min thalathati ahjar wa nastanji bi radi'in aw 'azm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami ya untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan ya. Enggak boleh kita istinja itu menggunakan tangan kanan ya. Karena itu perbuatan syaitan. Wa an nastanji bi aqall min thalathati ahjar, dan beliau juga melarang kami untuk beristinja ataupun istijmar dengan 3 batu. Melarang kami dengan beristijmar kurang dari 3 batu ya, atau 3 sapuan. Wa nastanji dan beliau melarang kami juga untuk beristinja dengan biraji' aw 'azm ya. Biraji' ini adalah kotoran ya, baik itu kotoran unta, kotoran lembu, kotoran sapi, kotoran kerbau. Tidak boleh menggunakan itu, karena itu tidak naqin ya, tidak bersih, tidak suci juga menurut pendapat ulama. Aw 'azm, atau tulang belulang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Fahimtum ayuhal ikhwah? Idza kana fahimtum naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.